Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizur Rahman dari Prodi PKPI 1B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video yang mana tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan UTS dari mata kuliah Psikologi Umum yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Sebelum saya mau menjelaskan kepada teman-teman atau bagi yang menonton, mohon videonya di like, comment, and subscribe. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah bisa dikatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Psikologi mencakup semua aspek pengalaman manusia, dan studi psikologi mencakup semua elemen yang terlibat dalam memahami perilaku dan tepatnya faktor-faktor yang memotivasi perilaku. Banyak sekali pengertian apa itu psikologi. Di sini, kami banyak mengambil dari beberapa sumber tentang pengertian psikologi. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur-alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologi ini seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Dari sisi kesehatan pun, masalah psikologi atau gangguan terkait kepribadian bisa muncul akibat kondisi penyakit tertentu. Ini juga berlaku sebaliknya. Beberapa perilaku manusia juga bisa memengaruhi kesehatan. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologi disebut sebagai psikologis. Psikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu alam yang berkaitan dengan faktor-faktor bawaan dan dorongan primal yang selaras dengan hukum-hukum alam, dan ilmu sosial yang berkaitan dengan studi tentang perilaku, perasaan, pikiran, dan faktor-faktor lingkungan yang berkontribusi terhadapnya. Tidak seperti disiplin ilmu lain yang biasanya hanya berurusan dengan dunia nyata secara fisik. Psikologi memutuskan perhatian pada pikiran, emosi, ingatan, dan persepsi, membawa tingkat nuansa dan kompleksitas yang unik ke studi psikologis, penelitian, dan praktik. Psikologi adalah bidang yang paling sering dikaitkan dengan konseling dan intervensi kesehatan mental. Namun, apa dengan cepat menunjukkan bahwa disiplin ini juga merupakan ilmu berbasis penelitian yang beraneka ragam, ilmu perilaku, ilmu kognisi, dan ilmu emosi. Psikologi adalah studi tentang proses mental, perilaku, dan hubungan antara keduanya. Proses mental dalam psikologi merujuk antara lain pada pembelajaran, motivasi, penalaran, dan serangkaian makna emosi yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, studi psikologi mempelajari bagaimana manusia berpikir, merasakan, belajar, berinteraksi, memahami apakah sendirian atau ketika berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Sebagai sebuah ilmu, psikologi memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi menjelaskan, kemudian yang kedua memprediksikan, dan yang ketiga pengendalian. Menjelaskan artinya psikologi mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasil penjelasan berupa deskripsi atau bahasan yang bersifat deskriptif. Memprediksikan artinya psikologi mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasil prediksinya berupa prognosa, prediksi, atau estimasi. Kemudian yang ketiga tadi ada pengendalian.
Pengendalian artinya psikolog mampu mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Wujud dari hal ini berupa tindakan yang sifatnya preventif atau pencegahan, intervensi atau treatment, serta rehabilitas atau perawatan. Selanjutnya, pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. Kemudian yang kedua, menurut Ernest Dillé, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan lainnya. Kemudian yang ketiga, menurut Dierge A. Miller, psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. Kemudian yang keempat, menurut Clifford T. Morgan, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Kemudian yang kelima, menurut Chaplin, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia dan hewan, juga penyelidikan terhadap organisme dalam segala ragam dan kerumitannya ketika mereaksi arus dan perubahan alam sekitar dan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang mengubah lingkungan. Kemudian keenam, menurut Dr. Singgi Dirgagonsa, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Kemudian yang ketujuh, menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat, jiwa, serta prosesnya. Kemudian yang kedelapan, menurut William Wundt, psikologi adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang hakikat jiwa saja, tetapi juga mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan yang timbul. Nah, bisa jadi kamu juga merasakan hal yang sama. Kemudian yang kesembilan, menurut Gates Arthur, psikologi adalah ilmu yang mengatur dinamika individu. Selanjutnya ada objek-objek dan ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi ditinjau dari objeknya. Lingkup kajian psikologi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu psikologi yang meneliti dan mempelajari manusia dan psikologi hewan. Yang pertama, psikologi yang meneliti dan mempelajari manusia, yaitu psikologi yang meneliti dan mempelajari tentang perilaku seseorang atau perilaku manusia. Cakupannya dalam psikologi manusia sangat luas sehingga dilakukan pengelompokan, yaitu pengelompokan tujuannya dibedakan atas satu, psikologi teoritis, yaitu psikologi yang dipelajari dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu. Kemudian yang kedua ada psikologi praktis, yaitu psikologi dipelajari dengan tujuan untuk kebutuhan praktis, khususnya problem solving. Berdasarkan objek yang dipelajari dibedakan atas psikologi umum, yaitu psikologi yang mengkaji tentang kegiatan-kegiatan psikis manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya, yang dewasa, normal, dan berkultur. Psikologi umum memandang manusia seolah-olah terlepas dalam hubungan dengan manusia lain. Kemudian yang kedua ada psikologi khusus, yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas psikis manusia. Hal-hal khusus yang menyimpang dari hal-hal yang umum dikaji dalam psikologi khusus. Psikologi khusus masih harus mengalami perkembangan sesuai dengan bidang-bidang berperannya psikologi. Psikologi khusus pada umumnya adalah psikologi praktis yang diaplikasikan sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, secara lebih spesifik, psikologi khusus dibagi lagi menjadi beberapa kajian yang meliputi psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan yaitu psikologi yang mengkaji tentang perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai masa tua. Objek psikologi perkembangan yaitu perkembangan manusia sebagai person atau orang. Artinya, manusia hanya merupakan tempat berkembangnya person tersebut. Kemudian yang kedua ada psikologi sosial, yaitu psikologi yang mengkaji tentang tingkah laku atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Kemudian yang ketiga ada psikologi pendidikan, yaitu psikologi yang mempelajari tingkah laku individu dalam situasi pendidikan, yang meliputi
pula pengertian tentang proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat ada psikologi kepribadian dan tipologi, yaitu psikologi yang menguraikan tentang struktur kepribadian manusia sebagai suatu keseluruhan dan jenis-jenis atau tipe-tipe kepribadian. Yang kelima ada psikopatologi, yaitu psikologi yang khusus mempelajari kegiatan atau tingkah laku individu yang abnormal atau tidak normal. Kemudian yang ketujuh ada psikologi diferensial dan psikodiagnostik, yaitu psikologi yang menguraikan perbedaan-perbedaan antar individu dalam taraf inteligensi, kecakapan, ciri-ciri kepribadian lainnya, dan tentang cara guna menentukan perbedaan tersebut. Kemudian yang ke-8 ada psikologi kriminal, yaitu psikologi yang khusus berhubungan dengan tindak kejahatan atau kriminalitas. Kemudian yang ke-9 ada parapsikologi, yaitu psikologi yang mempelajari fenomena supermoral dengan alat-alat eksperimen atau alat-alat sistematis lain. Psikologi komparatif. Kemudian yang ke-10 ada psikologi komparatif. Psikologi komparatif yaitu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia yang dibandingkan dengan hewan atau sebaliknya. Dan yang ke-10 yang terakhir ini ada psikologi penyesuaian, yaitu psikologi yang menggambarkan sejumlah cabang ilmu lainnya. Psikologi perkembangan, klinis, kepribadian, sosial, dan eksperimental. Selanjutnya ada klasifikasi psikologi dengan pendidikan. Membahas klasifikasi psikologi dengan pendidikan bisa menjadi sebuah hal yang menarik. Dunia pendidikan memang tidak akan terlepas dari psikologi. Psikologi juga turut berkontribusi dengan pengembangan pendidikan. Begitu juga sebaliknya. Pada dasarnya, pendidikan dan psikologi merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat. Jika kita melihat lebih jauh lagi, maka kita akan menemukan berbagai macam klasifikasi atau penggolongan psikologi dalam pendidikan. Tentu saja ini akan berguna terutama untuk mengetahui apa saja yang mungkin bisa berpengaruh di dalamnya. Klasifikasi psikologi di dalam pendidikan dipengaruhi oleh banyak hal. Pada dasarnya, klasifikasi tersebut juga berguna dalam mencari landasan psikologi yang ada dalam dunia pendidikan. Dengan adanya klasifikasi tersebut, psikologi pendidikan menjadi lebih konkret dan jelas lagi. Berikut ada beberapa macam klasifikasi dari psikolog yang ada di dalam pendidikan. Kita bisa mengetahui secara ringkas bahwasannya ada 13 klasifikasi dari psikolog yang ada di dalam pendidikan. Yang pertama ada proses tingkah laku. Klasifikasi yang pertama berkaitan dengan proses tingkah laku. Psikologi menjadi dasar mengenai bagaimana pengamatan proses tingkah laku ini yang kemudian akan berkembang untuk disesuaikan dengan proses pendidikan yang ada. Tentu saja proses tingkah laku ini menjadi dasar dari pengembangan pendidikan nantinya. Kemudian yang kedua ada tahap perkembangan. Psikologi perkembangan menjadi salah satu klasifikasi tersendiri di dalam pendidikan. Tahap perkembangan yang ada di dalamnya menjadi sebuah terobosan yang sangat membantu dalam menciptakan proses pendidikan yang sesuai dengan kaidah yang ada. Kemudian yang ketiga ada hakikat belajar. Hakikat belajar di dalam pendidikan sebenarnya merupakan bagian dari psikologi. Belajar adalah suatu perilaku individu dalam rangka menemukan hal baru yang ingin ia capai. Perilaku inilah yang kemudian bisa diamati, kemudian dijadikan landasan dalam mengembangkan sistem pendidikan yang ada. Kemudian yang keempat ada hukum dan teori belajar. Klasifikasi psikologi selanjutnya yaitu terkait dengan hukum dan teori belajar. Kedua hal ini juga sama-sama dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan kontribusi yang cukup positif di dalam psikologi pendidikan. Kemudian yang kelima, ada faktor yang mempengaruhi belajar. Berbagai macam faktor yang mempengaruhi belajar, terutama terkait dengan perilaku individu. Di dalamnya merupakan bagian klasifikasi psikologi dalam pendidikan. Selanjutnya yang keenam ada psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian adalah hal yang mendasar pula yang turut adil di dalam pendidikan. Kemudian yang ketujuh ada psikologi kognitif. Psikologi kognitif sebenarnya merupakan bagian dari psikologi perkembangan. Ini juga sudah sangat familiar di dalam dunia pendidikan, terutama mengenai penggolongan tahap perkembangan kognitif sesuai usia yang bisa kita pelajari di sana.
Kemudian yang ke-8 ada pembentukan kurikulum. Pembentukan kurikulum tentu sebenarnya menjadi cakupan dalam psikologi pendidikan. Ini juga biasanya akan menghasilkan suatu kurikulum tertentu yang disesuaikan dengan proses psikologi peserta didik. Kemudian yang ke-9 ada pembawaan. Hampir mirip dengan klasifikasi psikologi kepribadian, pembawaan bisa memberikan kategori-kategori tersendiri pada individu, terutama terkait cara dan strategi belajar yang akan ia gunakan ketika ia berada di dalam situasi pendidikan. Selanjutnya yang ke-10 ada dasar pengetahuan. Dasar pengetahuan juga menjadi bekal awal seseorang individu dalam mempelajari sesuatu. Ke-11 ada kesehatan mental. Kesehatan mental juga menjadi klasifikasi psikologi tersendiri. Seseorang bisa dikategorikan apakah layak dalam menerima pendidikan formal atau justru membutuhkan pendidikan khusus. Semua tergantung dengan klasifikasi dari kesehatan mental yang dikaji pada peserta didik. Kemudian yang 12 ada teori pendidikan. Teori pendidikan sebenarnya menjadi bagian dari psikologi pendidikan itu sendiri. Ada banyak sekali teori mengenai pendidikan ini. Pada dasarnya melalui teori pendidikan yang akan didapatkan klasifikasi psikologi yang mengkaji bagaimana individu bisa berlangsung proses pembelajaran yang cukup baik dengan tetap membuat optimal kemampuan yang ia bawa. Dan yang terakhir itu ada psikologi sosial. Psikologi sosial yaitu psikologi yang mengenai klasifikasi dari psikologi sosial. Individu akan dapat informasi mengenai psikologi sosial yang dimilikinya sehingga menjadikan seseorang menjadi lebih sesuai dengan apa yang menjadikan keinginannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari presentasi saya. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.